Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan hari ini kita akan membahas interpolasi polinom. Nah, di pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas ini ada kemarin itu solusi sistem persamaan linear ya. Sebagai contohnya, kita bisa selesaikan dengan metode eliminasi Gauss. Nah, di pertemuan ini kita membahas topik yang agak beda ya. Agak beda dengan yang sebelum-sebelumnya itu kita membahas persamaan nonlinear, persamaan linear, kemudian solusinya gimana ya, solusi memecahkan masing-masing persamaan, kemudian solusi memecahkan kalau bentuknya sistem. Nah, kalau di pertemuan kali ini namanya adalah interpolasi polinom ya, ini topik bahasan yang berbeda, yang baru. Nah, sebelum kita membahas interpolasi polinom, ini saya mau jelaskan dulu sedikit intro atau pengenalan apa sih itu interpolasi. Nah, ini teman-teman bisa cari ya, cari sendiri gitu. Apa itu interpolasi, kemudian apa contohnya. Ini saya langsung jelaskan contohnya ya. Di sini disebutkan adalah interpolasi adalah proses mengestimasi nilai yang tidak ketahui, yang mana nilai yang tidak diketahui itu berada di antara nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, sebagai contoh, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kanan ini, ada titik hitam, ada titik merah, ya kan? Nah, anggap titik hitam ini adalah titik-titik yang diketahui, dan titik merah ini titik yang tidak diketahui. Nah, di gambar ini sudah digambarkan garis ya, garis yang melalui kedua titik hitam. Nah, bisa dilihat bahwa titik merah itu berada di garis, yang mana garis itu hasil penarikan dari kedua titik hitam. Nah, ini adalah salah satu contoh interpolasi. Nah, itu dalam bentuk titik dan grafik ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu ya kegunaannya, teman-teman juga bisa cari ya. Jadi kegunaan interpolasi di dunia nyata itu seperti apa? Di sini disebutkan jelas ya tadi. Konsepnya adalah mengetahui data yang berada di antara titik-titik yang sudah diketahui. Nah, tapi kegunaannya itu apa? Di sini disebutkan nih, ada contohnya adalah scaling image ya. Scaling itu scale ya, penskalaan, berarti bisa memperbesar, bisa memperkecil ya, image, gambar. Kemudian ada lagi contoh di sini adalah convert the sampling rate of digital signal. Nah, ini saya kurang paham ya spesifiknya ini apa, tapi di sini mungkin bisa ditangkap adalah mengkonversi rate dari sinyal ya. Kalau kita mau sampling rate dari data sinyal. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit penggambarannya, kegunaan interpolasi di scaling image ya. Nah, ini ada gambar, ini apa nih? Aplikasi mungkin semacam Photoshop begitu ya. Nah, kalau kita menggunakan Photoshop, itu kan lumrah ya, kita men-scaling gambar ya, begitu diimport itu kadang resolusinya kadang terlalu besar, kadang terlalu kecil, kita mau besarkan, terlalu besar kita mau kecilkan, seperti itu. Nah, kemudian biasanya kita bisa ubah ukurannya ya, kita bisa ubah ukurannya. Yang normal biasanya fotonya kecil, kita mau besarkan, kita mau cetak ya kan, kita mau cetak di pamflet atau kita mungkin mau cetak baliho kayak gitu ya, itu kita besarkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada satu pilihan ya yang warna kuning, ini adalah bicubic sharper reduction ya. Nah, ini teman-teman bisa baca nih ya di link ini artikelnya cukup singkat tapi menarik ya, penjelasan tentang bicubic interpolation. Nah, jadi kalau teman-teman buka aplikasi kemudian kadang ada term-term yang susah kayak gitu, nah biasanya itu sebenarnya metode ya, itu basicnya matematika, itu metode, cuman kita tinggal klik kalau kita pakai software. Nah, bicubic di sini itu adalah salah satu jenis interpolasi yang bisa digunakan untuk teknik, kalau di situ dibilang sharper ya. Sharper itu kayak menajamkan gambar. Hasil apa? Hasil dari scaling itu tadi, habis diperbesar biasanya kita mau pakai penajaman kayak gitu ya. Sebagai contoh, bayangin begini, teman-teman pasti punya, kalaupun nggak punya ya bayangkan aja punya ya, pas foto ya dengan
resolusinya kecil ya, pas foto resolusinya kecil, misal ratusan pixel gitu ya, biasanya berapa, 200 kali 300 gitu ya, kecil ya itu. Nah, dengan ukuran yang seperti itu, teman-teman mau cetak ke baliho, yang mana baliho mungkin terlalu besar, pamflet di pinggir-pinggir jalan itu kan ukurannya berapa, setengah meter kali 1 meter gitu ya, bayangin. Nah, bayangkan dari softfile yang ukuran kecil tadi, untuk kita bisa cetak seukuran pamflet itu kan kita perlu perbesar ya kan. Nah, perbesar itu caranya seperti apa ya? Kita mungkin sudah terbiasa memperbesar, tinggal tarik gitu ya, atau kita ketikkan berapa skalanya. Tapi sebenarnya memperbesar gambar itu seperti apa ya? Itu kan ada tekniknya ya. Dari yang tadi softfile ukuran 200 kali 300 pixel ya kan, cara memperbesarnya seperti apa? Nah, yang paling mudah dibayangkan adalah dibanyakin pixelnya, Bu. Misal di 5 kaliin kayak gitu kan. Pas foto kecil sebenarnya ya, 5 kali belum cukup satu pamflet, itu baru mungkin kertas separuh A4 ya. Bayangin berarti berapa? 50 kali mungkin 100 kali, 200 kali ya, sebesar itu pembesarannya. Nah, tapi apakah hanya dengan kita kalikan ya, itu wajah kita sudah bisa tercetak sebagaimana kita ngelihat di pas foto ya? Bayangin caranya gimana, kayak misal ya, paling mudah ya, kita bisa membayangkan tiap kotaknya, tiap pixelnya itu kita lipat gandakan ya. Misal kita lipat gandakan 100 kali, seperti itu. Nah, bayangkan kalau itu jiplek gitu ya, jiplek cuman kita lipat gandakan ya. Misal saya di sini ada apa nih? Ada tai lalat gitu ya, hitam. Mungkin di pas foto dia 1 titik ya kan, 1 titik kecil kayak gitu kan. Nah, diperbesar 500 kali, 1000 kali, itu bayangkan ya, tai lalat saya diperbesar 500 kotak ya, atau 1000 kotak. Nah, itu ketika kita ngelihat dalam bentuk pamflet itu seperti apa? Jadinya kan petak-petak ya kali, tai lalat bentuknya petak-petak ya, segede gini, terus kita kan cuman kotak, kita lipat gandakan 500 kali, jadian petak-petak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang kita dapat itu yang biasa kita sebut dengan apa? Ngeblur ya, ngeblur. Jadi kalau pembesaran tanpa teknik itu ngeblur. Nah, teknik-teknik yang di sini ya, misal di sini B-Cubic Sharper itu menolong ya, nggak langsung menjadikan bisa, tapi ya paling nggak menolong lah, nggak sengeblur itu ya, nggak kayak game apa sih kalau yang banyak kotak-kotaknya tuh, Minecraft ya sepertinya ya. Itu kan emang apa, tokohnya kan emang bentuknya kotak-kotak gitu ya, tapi kali kita mau ngeprint di tempat yang gede, tapi mata kita kotak-kotak ya, tai lalat kita kotak-kotak ya, ngeblur semua. Nah, itu pendekatannya adalah kita bisa pakai teknik interpolasi supaya apa ya, paling nggak ngeblurnya tuh agak smooth kayak gitu ya, sharpener seperti itu. Nah, dan masih banyak lagi ya teknik yang bisa kita upayakan. Nah, kalau idealnya ya jelas resolusi awalnya harusnya besar ya kali, mau nyetak ke percetakan, mau nyetak baliho, tapi bawanya softfile kita kecil ya, idealnya sediakan dulu yang besar. Nah, tapi setelah itu ya, untuk smoothingnya itu sebenarnya berbagai macam teknik itu digunakan ya. Salah satunya di sini adalah B-Cubic interpolation. Nah, itu tadi sedikit pengenalan tentang kegunaan nyatanya. Nah, saya lanjutkan. Misalkan pada contoh di slide sebelumnya ya. Nah, diketahui data-data berikut ini. Ini melanjutkan ya, tadi pembahasan saya yang udah lumayan panjang. Ini melanjutkan. Yang diketahui itu ada apa? Ya. Yang diketahui data-datanya adalah koordinat atau posisi pixel, ya kan? Misal anggap aja nih pas fotonya nih, kayak ini foto saya gini ya. Posisi pixel maksudnya seperti apa? Anggap aja yang di sebelah mana nih? Di sebelah sini ya, pojok sini nih koordinatnya 0,0 ya kan, 0,0 ya. Kemudian pojok sini berarti apa, misal 1 gitu ya, 1,0 ya kan. Kemudian pojok sini di sini ada 0,1 ya kan. Kemudian pojok sini ada 1,1. Nah, ini koordinat ya kan. Nah, bayangkan ini ada 300 pixel ya, berarti tiap-tiap pixelnya itu ada koordinatnya.
Nah, tiap-tiap koordinat itu memiliki intensitas warna ya, karena kan foto. Meskipun foto hitam putih itu kan ada intensitasnya ya, ada abu-abu, ada hitam, ada abu-abunya agak hitam, itu beda ya. Intensitasnya, garis warnanya beda, ada nilainya. Nah, pertanyaannya, kalau foto ini ya mau diperbesar, ya kan? Nah, untuk koordinat-koordinat yang baru ya, bayangin foto yang di pojok ini saya ini mau diperbesar satu slide ya. Koordinat-koordinat yang baru ya, yang di ujung-ujung slide ini, ukuran slide ini mau diisi warna apa ya kan? Mau diisi warna apa? Nah, itu kan sebenarnya inti dari apa? Kita mau cari tahu data ya di tempat lain. Kita sudah tahu data ya, nilai koordinat di sini, warnanya jilbab saya orange kayak gitu ya. Di belakang layar koordinat di sini ya, warnanya hitam kayak gitu. Nah, ketika itu diperbesar, membesar seperti ini, koordinat di sini ini nanti warnanya apa, di sini apa. Supaya apa? Supaya keseluruhan ini masih membentuk foto saya dan juga background saya dan juga mungkin tembok ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi, pencarian nilai-nilai di koordinat yang baru itu adalah mencari nilai dalam kasus interpolasi. Nah, di sini disebutkan ya, solusi untuk mencari ya intensitas warna tadi di koordinat-koordinat baru, atau solusi untuk mencari nilai-nilai baru itu uh, bisa digunakan metode pencocokan kurva atau bahasa Inggrisnya curve fitting ya, yaitu mencari fungsi yang mencocokkan titik-titik data yang sudah diketahui. Nah, pencocokan kurva itu dibedakan menjadi dua macam, yakni regresi dan interpolasi. Nah, di pertemuan ini kita akan membahasnya interpolasi ya. Tapi sebenarnya kasus untuk mencari data baru, diketahui data-data yang sudah ada, itu bisa lebih dipecah ya menjadi regresi dan interpolasi. Nah, tapi kalau yang akan kita bahas dan juga contoh saya tadi ini adalah interpolasi. Nah, di sini pertama untuk sekilas ya akan saya jelaskan regresi. Regresi data hasil pengukuran umumnya mengandung noise ya atau galat yang cukup berarti. Karena data ini tidak teliti, maka kurva untuk pencocokan tidak perlu melalui semua titik. Kurva tersebut cukup hanya mewakili kecenderungan atau tren titik data, yakni kurva mengikuti pola titik. Nah, jadi memang regresi itu kalau setahu saya itu lebih banyak digunakan untuk menganalisis hasil pengamatan ya. Jadi agak beda ya nuansanya dengan misal tadi kasus kita scaling foto ya. Di sini saya bacakan dulu untuk interpolasi. Nah, di interpolasi, bila data diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi, maka kurva untuk mencocokkan dibuat melalui setiap titik. Nah, menginterpolasi titik-titik data dengan sebuah fungsi itu kurva pencocokan untuk melewatkan data-data yang sudah kita ketahui itu namanya adalah menginterpolasi titik-titik ya. Nah, bila fungsi yang digunakan berbentuk polinom, maka polinom tersebut dinamakan polinom interpolasi. Pekerjaan menginterpolasi titik data dengan sebuah polinom itu disebut dengan interpolasi polinom. Nah, jadi regresi dan interpolasi itu sama-sama kita apa? Kita bisa menentukan titik baru, diketahui titik-titik yang lain ya, yang sudah diketahui. Bedanya, kalau regresi, bisa dilihat di gambar, ini kita hanya mengikuti tren ya, kita membaca tren dari data. Nah, kalau interpolasi, itu kita ngefit ya, ngefit banget. Jadi kalau titiknya naik, turun, ikut turun. Naik lagi ya. Jadi ngeplek gitu. Nah, kalau kasus yang sudah saya sebutkan tadi ya, scaling image, itu lebih tepatnya apa? Itu lebih tepatnya ke interpolasi ya. Sedangkan kalau kasus regresi itu banyak dipakai untuk data-data hasil observasi ya. Sebagai contoh apa ya? Misal tren kenaikan rupiah ya kan. Kemudian tren kenaikan saham ya kan. Kemudian apa? Prediksi
suhu udara besok seperti itu kan, itu tren ya. Ya misal sekarang nih kita ada di bulan Desember, ya kan, seminggu kemarin kita hujan ya kan. Nah, itu kan kita membaca tren, ya kan, kita tidak spesifik, kita tidak teliti sekali ya, pasti ada galatnya, tapi kita tahu ada trennya, maka besok diprediksi hujan. Nah, itu bisa dimodelkan dengan regresi. Nah, kalau interpolasi itu kasusnya adalah kasus-kasus yang butuh ketelitian lebih tinggi, makanya persoalannya juga kemungkinan lebih sederhana daripada regresi. Karena apa? Karena nilainya yang diprediksi itu lebih teliti. Misalkan tadi, kalau saya mau memperbesar foto saya, tapi saya cuma baca tren, bayangin ya. Nah, itu hasil perbesarannya seperti apa? Bayangin ini saya pakai jilbabnya hitam, bajunya hitam ya, backgroundnya hitam. Kalau saya cuma mau pakai tren ya, mungkin muka saya nggak kelihatan ya setelah diperbesar. Karena apa? Karena lebih dominan hitamnya ya. Mungkin saya cuma jadi kayak ada coklatnya di bagian wajah gitu, cuman dikit ya, cuman jadi titik-titik ya. Itu kalau tren. Tapi karena kita mau memperbesar itu, maunya kan ya apa yang kita lihat di pamflet dengan apa yang kita lihat di pas foto ya sama ya, maunya jelas ya kan, ada tai lalatnya. Nah, itu maka itu masuknya ke interpolasi. Oke. Nah, sekarang spesifik yang kita bahas adalah interpolasi polinom ya. Jadi judul pertemuan kita hari ini adalah interpolasi polinom. Nah, di sini diberikan n plus titik buah, n plus 1 buah titik berbeda ya. Jadi titik itu kan ada koordinatnya ya, ada x0, y0, x1, y1 dan seterusnya sampai n ya. Ini n plus 1 karena kita mulainya dari 0. Nah, tentukan polinom. Polinom itu apa? Polinom itu suku banyak ya, persamaan suku banyak, dinamakan Pnx yang menginterpolasi. Menginterpolasi apa? Melewati ya. Jadi ada data tersebar gitu. Menginterpolasi itu kita mencari polinom atau fungsi yang melewati semua titik-titik tersebut sedemikian rupa sehingga yi itu sama dengan pnxi. Nah, pnx itu fungsi polinomnya. Kemudian di sini yi xi berarti apa? Untuk xi diinputkan ke fungsi, kita peroleh yi. Untuk i sama dengan 0 sampai n. Nah, jadi kita mencari polinomnya. Nah, nilai yi dapat berasal dari fungsi fx ya, sedemikian sehingga yi sama dengan fxi, atau yi berasal dari nilai empiris yang diperoleh melalui percobaan. Pnx disebut fungsi hampiran terhadap fx. Nah, tadi ya kita sudah punya data seret banyak gitu ya. Kemudian kalau kita bisa menemukan polinomnya ya, Pnx ini, maka kita bisa mencari nilai untuk y yang lain ya, dan x yang lain. Kita bisa mencari y yang lain dari x yang lain. Nah, Pnx polinomnya ini disebut fungsi hampiran terhadap fx. Oke. Nah, sekarang setelah polinom interpolasi Pnx ditemukan, Pnx dapat digunakan untuk menghitung perkiraan nilai y di x sama dengan a, yakni dituliskan y sama dengan Pna ya. X-nya diinputkan ke Pn. Bergantung pada letaknya, nilai x sama dengan a itu mungkin terletak di dalam rentang titik-titik data, ya, yakni di antara x0 dan xn, atau di luar rentang titik-titik, ya, yakni bisa jadi kurang dari x0 atau bisa jadi lebih dari xn. Nah, jika nilai a itu berada di antara, ya, a lebih dari x0, a kurang dari xn, maka nilai y-nya, yk, itu sama dengan pxk, disebut nilai interpolasi. Nah, tapi kalau x-nya itu di luar range ya, kurang dari x0 atau lebih dari xn ya, maka yk-nya itu disebut dengan nilai ekstrapolasi. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini ya, batasannya yang diketahui dari data itu ada x0, kemudian di sini xn. Nah, kalau titik yang kita cari itu berada di antara ini ya,
maka itu dinamakan kita menginterpolasi ya. Ya, ini X sama dengan A di antara ini, maka kita menginterpolasi. Nah, kalau titik yang kita cari ini di luar ya, maka kita namanya mengekstrapolasi atau nilai ekstrapolasi. Nah, batasan kita itu memang nilainya itu berada di antara ya, makanya kan kita interpolasi polinom. Nah, jadi yang kita cari itu ada batasannya, yakni yang berada di antara. Nah, kita dapat menginterpolasi titik data itu dengan berbagai macam cara ya, tergantung dengan kondisinya. Nah, sebagai contoh disebutkan di sini ada polinom linier, ada polinom kuadratik, ada polinom kubik, dan polinom lain yang lebih tinggi, bergantung ya, bergantung kondisi datanya tuh seperti apa. Nah, yang pertama ya, ini saya akan membahas interpolasi linier. Nah, tadi sudah dibahas interpolasi apa, sudah paham ya. Kemudian linier, teman-teman harusnya sudah familiar linier itu yang seperti apa. Nah, kalau interpolasi linier itu seperti ini. Interpolasi linier adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Nah, jadi menginterpolasi itu diingat-ingat biasanya menginterpolasi titik ya, makanya di sini adalah menginterpolasi dua buah titik ya dengan apa? Dengan garis lurus. Jadi kita memfit ya atau mencocokkan garis lurus itu kan fungsi ya kan. Nah, mencocokkan fungsi itu ke titik-titik yang ada. Nah, di sini misal diberikan dua buah titik x0 y0 dan x1 y1. Polinom yang menginterpolasi kedua titik itu bisa ditulis di sini adalah P1X sama dengan A0 ditambah A1X. Nah, kita sudah tahu bentuk polinomnya ini masih bentuk umum ya, maka karena kita punya dua titik, ya kan, kita bisa substitusikan untuk masing-masing titik ya. Pertama x0, y0 berarti kalau kita substitusikan menjadi y0 sama dengan A0 ditambah A1 x0. Nah, untuk titik keduanya x1, y1 ini kalau kita substitusikan berarti menjadi y1 sama dengan A0 ditambah A1 x1. Nah, kemudian kita sudah punya dua persamaan, ya kan? Nah, yang akan kita cari itu kan adalah apa? Adalah A0 dan A1-nya, ya kan? A0 dan A1-nya. Kenapa? Ya untuk mencari fungsi polinom ini tadi ya. Kita kan tujuannya itu mencari fungsinya yang bisa ngefit, ya kan? Nah, fungsinya ini kan bentuknya masih umum. Kita cuma bisa substitusikan X dan Y-nya. Nah, maka yang kita cari adalah A-nya. Nah, di sini saya ini dulu. Jadi yang dicari adalah A-nya ya. Untuk apa? Untuk nanti kita menemukan P-nya, fungsinya. Nah, karena kita sudah punya dua persamaan, ya kan, maka yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa eliminasi ya. Sebagai contoh kita bisa eliminasi. Nah, pertama ini saya mau mengeliminasi A0 atau alias apa? Saya mau mencari A1 ya. Nah, itu bisa saya lakukan dengan persamaan 1 ya. Ini saya tulis persamaan 1. Saya kurangkan ya. Jadi 1 dikurangi 2 ya. 1 dikurangi 2. Sehingga diperoleh Y0 dikurangi Y1 sama dengan A0 kurangi A0 habis ya. Tersisa apa? A1X0 dikurangi A1X1. Nah, ini teman-teman bisa sederhanakan sehingga diperoleh A1 sama dengan Y0 kurangi Y1 per X0 kurangi X1. Nah, untuk nanti mempermudah bentuknya ya, ini mau saya kalikan masing-masing row, masing-masing pembilang dan penyebut dengan -1 ya, sehingga diperoleh bentuknya sesuai dengan yang sudah saya gambarkan di sini adalah A1 sama dengan Y1 minus Y0 dibagi X1 minus 0 minus X0. Sudah ketemu A1-nya ya. Nah, ini warnanya agak nutupin, nggak masalah ya, semoga. Oke, selanjutnya A1 sudah ketemu, maka kita mencari apa? A0 ya. Nah, A0 itu kita juga bisa gunakan apa? Eliminasi juga ya. Tapi yang kita eliminasi tentunya apa sekarang? Adalah
A1-nya ya. Kenapa? Karena kalau A0-nya kita eliminasi ya nggak jadi nyari A0 dong. Kita kan mau nyari A0, berarti yang kita eliminasi A1 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk mencari A0 berarti kita jumlahkan supaya A0-nya nggak hilang ya. Kita jumlahkan. Persamaan 1 kita jumlahkan dengan persamaan 2. Di sini saya tuliskan ya, 1 ditambah 2. Nah, persamaan 1 ditambah 2 sehingga diperoleh Y0 ditambah Y1 sama dengan 2A0 ditambah A1X0 ya, ditambah A1X1. Nah, di sini untuk A1-nya ya, A1-nya tadi kan kita sudah peroleh, maka kita bisa substitusikan ya. Untuk A1-nya ini adalah hasil dari substitusi ya. Substitusi A1 dari yang tadi kita sudah cari. Nah, maka bisa kita uraikan menjadi Y0 plus Y1 sama dengan 2A0 ditambah A1-nya kita ganti menjadi Y1 minus Y0 dibagi X1 minus X0 dikali tetap ya X0 plus X1. Nah, ini agak langsung saya tulis ya, tapi teman-teman bisa pause dulu, bisa cek ya di sini. Intinya adalah pindah ruas karena mencari A0. Berarti pertama sisi yang ini saya pindah ruas ke kiri. Ya kan? Berarti menjadi minus. Nah, ini kan minus. Minus. Kemudian di sini pecahan ya bentuknya, maka saya samakan penyebut menjadi X1 minus X0 ya. Kemudian 2 koefisien dari A0 sekalian saya bagi ya, berarti pindah ke bawah sini. Nah, kemudian ini masing-masing kita kalikan. Nah, jadi Y0 plus Y1 ini disamakan penyebut dulu, berarti kan harus dikalikan dengan X1 minus Y0. Diperoleh X1 Y0 ya, dikurangi X0 Y0 ditambah X1 Y1 dikurangi X0 Y1. Kemudian yang di sebelah kanan ini juga dikalikan ya, satu per satu berarti diperoleh minus Y1 kali X0 berarti minus X0 Y1 ya. Kemudian minus Y1 kali X1 berarti minus X1 Y1. Kemudian minus berarti plus Y0 kali X0 ya. Kemudian minus plus ya, plus Y0 kali X1 berarti plus X1 Y0. X-nya tulisnya duluan ya. Nah, ini saya warnai yang sama bentuknya ya, kuning sama dengan kuning, krem sama dengan krem, hijau sama dengan hijau, biru sama dengan biru ya. Nah, ini teman-teman bisa sederhanakan yang sama tapi tandanya beda, ada minus X0 Y0 dan plus X0 Y0, berarti ini habis ya. Kemudian yang hijau ini sama juga tapi tandanya beda, berarti habis. Tersisa X1 Y0 plus X1 Y0, berarti 2 X1 Y0. Kemudian yang biru ini minus X0 Y1 minus X0 Y1, berarti minus 2 X0 Y1. Bagian pembilangnya tersisa seperti ini ya. Agak panjang tapi ternyata nggak sepanjang itu. Kemudian dibagi dengan tadi ya 2 dikali X1 minus X0. Nah, 2-nya bisa kita sederhanakan sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah X1 Y0 minus X0 Y1 dibagi X1 X0. Ini adalah A0. Nah, jadi kita sudah peroleh A1 dan juga A0 ya. Sehingga apa? PN kita ya, atau kalau di sini tulisannya adalah P1X kita ini sudah ketemu ya. Nah, ini kayaknya sih rumit ya, tapi sebenarnya kan ini nilai semua ya. X1 Y0 itu kan bisa kita substitusikan dari data yang dua data yang kita ada tadi ya, titik hitam ini. Nah, sehingga fungsinya sudah ketemu. Fungsi yang bisa memetakan kedua titik ini. Alias persamaan garis ya. Kalau teman-teman, kalau kasusnya seperti ini ya, teman-teman insya Allah sudah familiar. Nah, sebagai contoh ya. Nah, di sini contoh interpolasi linear. Nah, di sini saya ambil dari bukunya Pak Rinaldi Munir ya. Di sini ada soal perkirakan jumlah penduduk Amerika Serikat tahun 1968 berdasarkan data berikut ini. Nah, di sini diketahui tahun 1960 ya. Ini jumlah penduduknya 179,3 juta ya. Ada jutanya ya kali penduduk koma-koma ya. Kemudian pada tahun 1970 itu jumlahnya ada 203,2 juta. Nah, yang ditanyakan ini adalah pada tahun 1968. Nah, kalau teman-teman perhatikan,
1968 itu kan berada di rentang ini ya, 1968. Nah, maka ini kita bisa gunakan interpolasi ya untuk menentukan jumlah penduduknya berapa. Nah, penyelesaiannya adalah kita bisa menggunakan persamaan interpolasi linier. Nah, tadi di slide sebelumnya kita sudah ulik gitu ya, kita sudah ulik sehingga kita bisa dapat bentuk umum, sehingga kita tinggal apa? Substitusikan ya dengan nilai-nilai yang sudah kita peroleh. Nah, pertanyaannya dari soal ini pemetaan titik-titiknya tuh gimana? Nah, di sini kan untuk memperoleh nilai P itu kita kan perlu substitusikan nilai apa sih? X, Y, dan YI, ya kan? Nah, berarti di data ini kita identifikasi dulu mana yang X, mana yang Y. Nah, yang akan kita prediksi itu kan di sebelah sini ya. Di sebelah sini, ini kan kita prediksi. Nah, kalau di slide sebelumnya, yang akan kita prediksi ini kan Y, ya kan? Ini adalah nilai Y. Nah, maka di sini, di data ini, yang bertindak sebagai Y itu adalah apa? Jumlah penduduk, ya. Sedangkan yang bertindak sebagai tahun itu adalah apa? Yang bertindak sebagai X itu adalah tahun, ya. Nah, jadi seperti ini. Sehingga kita peroleh titik-titiknya adalah apa? X0, Y0 ini adalah 1960,179,3 ya. Kemudian X1, Y1 ini sama dengan 1970,203,2 ya. Nah, ini titik yang diketahui. Nah, yang ditanyakan ini adalah ini ya. 1968, Y yang ditanyakan. Nah, ini berapa? Nah, caranya kita bisa substitusikan terlebih dahulu untuk mencari persamaan interpolasi liniernya. Nah, di sini ada P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 minus Y0 dibagi X1 minus X0 dikali X minus X0. Nah, ini teman-teman bisa substitusikan seperti yang sudah saya cantumkan di sini ya. Kalau disubstitusikan berarti untuk P1 untuk X sama dengan 1968 itu kita nilainya adalah apa? Y0 berarti 179,3 ya kan? Ditambah Y1 minus Y0 berarti 203,2 dikurangi 179,3 kemudian dikali X minus X0, X-nya adalah 1968 yang dicari ya, dikurangi 1960 dibagi dengan X1 minus X0 berarti 1970 dikurangi 1960. Nah, diperoleh P1 nya maksud saya diperoleh P1 itu kan nama fungsinya ya. P1 untuk tahun 1968 di sini adalah 198,4 juta ya. Jadi jawabannya kita bisa menebak nilai taksiran penduduk Amerika ya pada tahun 1968 itu adalah 198,4 juta. Dengan kita mencari ini tadi ya, persamaan interpolasi linier kemudian kita substitusikan. Nah, tapi ya kalau menurut saya ini kasusnya agak tidak biasa ya. Karena apa? Karena jumlah penduduk itu kan bisa dibilang apa? Fenomena alam ya. Karena apa? Karena kan kelahiran orang, kelahiran bayi itu kan tidak bisa diprediksi ya kan, kecuali memang ada aturannya ya kan, ada aturan maksimal berapa anak kayak gitu. Tapi kalau tidak ada itu kan sebenarnya agak bukan sesuatu yang terdesain. Ini adalah sesuatu yang natural ya. Jadi ini bisa dikerjakan dengan interpolasi, tapi menurut saya agak kurang sesuai ya. Ini lebih cocoknya untuk kasus regresi ya kalau menurut saya. Nah, teman-teman bisa browsing, sepertinya akan ada banyak ya. Kalau teman-teman browsingnya regresi, prediksi penduduk itu akan ada banyak ya. Nah, intermezzo. Nah, itu tadi adalah cara mengerjakan prediksi penduduk ya. Bukan prediksi sebenarnya, kayak mengetahui jumlah penduduk ya di range tahun ini dengan interpolasi polinom. Nah,
ini adalah contoh yang kedua. Nah, jadi itu tadi kan real kasusnya ya, kalau di sehari-hari kita. Nah, untuk fungsi yang lebih sederhana, maksudnya belum pemodelan ya, masih fungsi biasa, di sini ada fungsi len, itu bisa juga kita cari ya. Misalkan di sini diketahui len 9 adalah 2,1972. Len 9,5 adalah 2,2513. Tentukan len 9,2. Nah, ini kan 9,2 itu berada di antara 9 dan 9,5. Maka kita juga bisa cari kita bisa melakukan interpolasi linier ya. Jadi kita bisa mencari nilai len 9,2 diketahui kedua titik ini ya. Nah, di sini diketahui nilai aslinya, nilai sejatinya adalah 2,2192. Fungsinya masih sama, karena apa? Karena ini fungsi umum ya, fungsinya masih sama. Tinggal kita substitusikan untuk tiap nilai X0, Y0, dan X1, Y1. Nah, silahkan teman-teman bisa hitung sendiri ya, ini akan diperoleh hasilnya adalah 2,2188. Nah, hasil ini ya, teman-teman bisa cek, ini tidak saklek ternyata ya, untuk 4 angka di belakang koma sudah terjadi error ya. Nah, di soal ini interpolasi linier ternyata tidak cukup ya. Untuk ketelitian sampai 4 angka di belakang koma itu tidak cukup. Nah, hasilnya ini ternyata hanya teliti sampai 2 angka di belakang koma ya. Nah, jadi kita perlu pendekatan yang lain. Nah, sebelum masuk ke pendekatan yang lain, kalau teman-teman masih belum bisa membayangkan itu ya, ini bayangkan semisal waktu kita ngerjain soal matematika di SMA, itu kan di bagian sudut gitu ya, misal sudut-sudut istimewa kayak gitu. Itu kan biasanya pernah ya, itu ada soal misal diketahui sin berapa? 30 sekian, diketahui sin 90 sekian, carilah sin 53 gitu ya. Bukan sin 60 kan hafalan ya, tapi carilah sin yang di antara itu. Nah, itu teman-teman juga bisa gunakan interpolasi ya, tanpa mengetahui apa? Cara menghitung sin itu seperti apa. Jadi kita bisa gunakan interpolasi linier ya kalau seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kesimpulannya apa? Interpolasi linier ya, dengan rumus seperti ini yang hanya dua pasang titik itu tidak cukup ya. Maka kita masuk ke bagian selanjutnya, yakni dinamakan interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kuadratik. Misal diberikan 3 buah titik data. Tadi di interpolasi linier itu 2 titik data. Sekarang untuk interpolasi kuadratik itu ada 3 titik data ya. X0, Y0, X1, Y1, dan X3, Y3. Nah, polinom yang menginterpolasi ketiga titik itu, ini dinamakan polinom kuadrat. Nah, bentuknya itu mirip kayak yang tadi, bedanya apa? Tambah satu suku ya. Polinom suku banyak ya. Maka di sini kalau kuadrat dia tambah satu suku lagi ya, yakni A2 dikali X kuadrat. Nah, kalau digambar itu menjadi seperti ini ya. Ada 3 titik, berarti kita bisa menghubungkannya, bentuknya adalah seperti parabola seperti ini. Kalau tadi 2 titik kita hubungkan garis ya. Kalau sekarang 3 titik, maka bentuknya kurva P2X-nya ini adalah parabola. Nah, stepnya masih sama seperti tadi, adalah apa? Kita mencari fungsi polinomnya ya, P2X. Nah, untuk mencarinya maka kita substitusikan. Langkah pertama kita substitusikan tiap titik yang diketahui ke P2X ini ya, bentuk P2X. Nah, kalau sudah disubstitusikan, maka kita akan memperoleh 3 persamaan ya. 1, 2, 3. Kalau tadi di persamaan linier, karena ada 2 titik kita peroleh 2. Kalau sekarang di interpolasi kuadratik, karena ada 3 titik, maka kita peroleh 3 persamaan. Nah, masih sama dengan cara yang tadi ya. Kita substitusikan untuk X
X0 dan Y0-nya ke masing-masing P ini ya, kita substitusikan. Nah, setelah disubstitusikan, maka kita akan memperoleh apa? Kita akan memperoleh 3 buah persamaan linear, ya kan? Kenapa? Karena X0-nya ini kalau kita substitusikan ya, saya kotakin dulu, yang dikotakin ini yang disubstitusikan ya. Ini kan ada nilainya ya, ada angkanya, ya kan? Nah, ini kan ada angkanya ya. Nah, jadi tersisa apa? Tersisa koefisien-koefisien ini. Jadi ada 3 koefisien. Nah, ini kan tidak lain adalah apa? Persamaan linear ya. Masing-masing ini kan apa? Persamaan linear. Nah, maka kita bisa menyelesaikan dengan metode yang kemarin sudah kita bahas ya. Kalau kita punya 3 persamaan linear, berarti itu sudah sistem. Maka kita bisa gunakan eliminasi Gauss ya. Untuk apa? Untuk mencari A-nya, ya kan? Untuk mencari A-nya. Kalau tadi hanya 2 variabel, hanya A0 dan A1, maka kita bisa apa? Bisa kita eliminasi, bisa kita substitusi, intinya mencari A. Nah, kalau sudah 3, maka kita bisa gunakan eliminasi Gauss ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini langsung kita masuk ke contoh saja ya. Dengan contoh yang kedua tadi ya, kita mau mencari nilai len. Diketahui len 8 adalah 2,0794, kemudian len 9 adalah 2,1972, kemudian len 9,5 adalah 2,2513. Kalau di contoh sebelumnya, karena merupakan linear, interpolasi linear, maka 2 data. Kalau sekarang karena kuadratik berarti kita punya 3 data, 3 pasang X, Y, dan YI. Nah, sesuai dengan di slide sebelumnya, step by stepnya adalah apa? Substitusikan X untuk membentuk SPL. Nah, di sini sudah saya kasih hint ya. Ini SPL yang terbentuk ini adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah diperoleh SPL dengan 3 persamaan ya, ada 3 persamaan, maka kita bisa kerjakan dengan eliminasi Gauss untuk mencari nilai masing-masing A-nya. Nah, di sini juga sudah saya kasih jawabannya ya. A0 ketemu 0,67, A1 ketemu, A3 ketemu. Ini A2 ya, maksud saya A0, A1, A2 ya. Nah, kalau sudah ketemu A, maka kita kan berarti ketemu bentuk P-nya ya. Kita balik lagi kan, kita mau mencari YN ya kan, diketahui XN, kita mau cari YN, berarti kan intinya tuh kita mau mencari A untuk kita letakkan di P, di fungsi P ini. Nah, maka P-nya itu diketemukan adalah yang di sini ya. Nah, ini adalah jawabannya, jawaban bentuk polinom interpolasinya. Nah, kalau sudah ketemu, maka sekarang untuk mencari len 9,2, maka kita tinggal substitusikan ke P2 ya. Kita substitusikan. Substitusikan untuk apa? X sama dengan 9,2, maka diperoleh Y-nya sama dengan berapa? Nah, ini Y-nya ini diperoleh adalah 2,2192. Nah, ternyata hasilnya ya, kalau kita punya 3 nilai ya, kita punya tambahan info nilai len lain ada 3 nilai, itu ternyata nilai len 9,2 itu presisinya lebih bagus ya. Ternyata hasilnya sama dengan nilai sejatinya ya. Kalau untuk 4 angka di belakang koma ini ternyata sudah sama. Nah, maka itu keuntungan ya. Ya tentu saja kalau makin banyak titik, maka kita makin kaya ya. Kita makin lebih tahu ya. Informasinya tambah. Makanya ini lebih bagus ketimbang linear. Nah, tapi kalau emang titiknya nggak ada, hanya 2, maka kita pakai linear. Nah, itu contohnya ya. Nah, sebagai latihan ya, teman-teman bisa silahkan dikerjakan ulang untuk soal yang tadi barusan untuk mencari len, itu step by stepnya ya. Sebagai contohnya bisa dipakai di slide 13 ya. Jadi teman-teman tuliskan proses substitusinya itu seperti apa ya untuk len dengan polinom kuadrat tadi ya. Kemudian setelah diperoleh
SPL, hasil substitusi, maka teman-teman lakukan eliminasi Gauss. Nah, itu kan tidak saya tuliskan ya eliminasi Gaussnya, tapi sebagai pedoman teman-teman bisa gunakan hasil dari eliminasi yang sudah saya tuliskan di slide sebelumnya. Kemudian setelah diperoleh A1, A0, A0, A1, A2, maka teman-teman bisa bentuk P-nya dan substitusikan untuk memperoleh nilai len tadi berapa? 9,2 ya. Nah, silahkan untuk sebagai latihan. Nah, ini yang terakhir sebagai tambahan sedikit saja, tidak terlalu rumit ya. Karena apa? Karena bentuknya sama dengan interpolasi kuadratik ya. Jadi di sini saya membahas interpolasi kubik. Kubik itu kan setingkat di atasnya kuadratik ya. Polinom suku banyak ya, habis pangkat 2, pangkat 3 itu namanya kubik. Nah, kalau linear 2 titik, kuadratik 3 titik ya, maka kubik naik satu lagi. Berarti berapa? 4 buah titik ya, ada 4 pasang titik. Caranya sama persis dengan yang tadi ya. Jadi langkahnya adalah kita substitusikan masing-masing titik yang diketahui ya kan. Kita substitusikan titik-titik tersebut, substitusi untuk XI dan YI. Kemudian setelah kita substitusi maka kita peroleh SPL ya kan, sistem persamaan linear. Setelah kita tahu SPL-nya maka kita cari solusi ya, solusi SPL dengan Gauss ya kan. Maka setelah kita cari solusi berarti diketahui apa? AI ya, A-nya kan ada berapa ya? AI. Nah, kemudian setelah diketahui AI maka kita bisa cari yang terakhir adalah PNX ya, rumus polinomnya. Nah, setelah kita tahu polinomnya maka kita bisa cari apa? Kita substitusikan untuk apa? XN ya, untuk mencari YN. Nah, jadi interpolasi kubik ini caranya sama dengan yang tadi, hanya apa? Langkahnya tambah ya, substitusinya tambah jadi 4 kali, kemudian eliminasi Gaussnya, matriksnya ukurannya menjadi 4 kali 4, kemudian nilai A-nya ada 4 ya, ada A0, A1, A2, A3. Nah, terakhir mensubstitusikannya berarti tinggal kita masukkan untuk masing-masing nilai A ke P ya, kemudian untuk X yang dicari kita substitusikan ke P, maka akan diperoleh Y-nya, YN-nya. Nah, jadi seperti itu sekilas untuk interpolasi kubik. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya, tadi saya lupa kalau ada slide-nya. Di sini sudah saya sudah jelaskan. Kemudian untuk penulisannya adalah seperti ini ya, substitusi, diperoleh SPL, maka kita akan eliminasi Gauss ya. Dan seterusnya ya. Kalau kita punya data lebih dari itu, maka kita tinggal naikkan ya. Kita substitusi lagi, kita cari solusinya lagi, kemudian kita terakhir bisa cari nilai interpolasinya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada N buah SPL, ya berarti kita kerjakan ya untuk mencari masing-masing nilai A-nya. Oke, kita sudah masuk ke penutup interpolasi polinom. Secara umum, penentuan polinom interpolasi dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya itu kurang disukai ya. Jadi tadi kita sudah membahas interpolasi polinom linear, kuadratik, kemudian kubik ya. Nah, itu kurang disukai karena sistem persamaan linear yang diperoleh itu ada kemungkinan berkondisi buruk. Nah, terutama untuk derajat polinom yang semakin tinggi. Nah, metode polinom interpolasi yang banyak digunakan itu sebenarnya ada beberapa ya. Jadi di sini dituliskan ada polinom Lagrange, ada polinom Newton, kemudian ada polinom Newton-Gregory. Nah, polinom-polinom jenis ini lebih umum ya, atau lebih sering dipakai. Tapi nggak masalah, tadi kita sudah bahas ya pengenalan untuk polinom linear, polinom kuadratik, dan polinom kubik supaya teman-teman lebih bisa dapat feel-nya ya. Maksudnya permasalahan kita ini permasalahan apa ya kan? Interpolasi. Interpolasi itu bagaimana? Kemudian dari 2 titik saja gitu, kita bisa cari solusinya gimana? Dari 3 titik kita cari solusinya gimana? Dari
4 titik cari solusinya bagaimana ya, nggak masalah. Itu sudah lumayan memahamkan kita untuk konsep interpolasi. Nah, selanjutnya insya Allah nanti akan saya tambahkan penjelasan untuk polinom Lagrange. Nah, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Alhamdulillahirobbil alamin.